안녕하세요. 한국어 결혼 수업을 맡은 아스마라고 합니다. 자, 이번에 우리 그 한국어 통찰원적 특징에 대해서 알아보도록 하겠습니다. Jadi, untuk pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang karakteristik sintaksis bahasa Korea gitu. Jadi, dari susunan kalimatnya bahasa Korea itu punya ciri khas apa sih gitu kan. Akan kita bahas dalam pertemuan kali ini. Nah, hal tersebut akan dibagi menjadi dua kategori besar. Yang pertama adalah osun atau susunan kalimat gitu kan, word ordernya gitu. Jadi SPOK-nya istilahnya gitu kan. Dan yang kedua adalah tentang munjang songbun atau munjang munpopomju gitu. Jadi kategori gramatikalnya gitu kan. Jadi bahasa Korea kategori gramatikalnya itu punya ciri khas apa saja sih gitu kan. Nanti akan kita bahas dalam pertemuan kali ini. Sebagai referensi di sini saya mencantumkan, saya mengambil gitu kan sebagian besar bahan materinya dari tesis gitu kan yang dilakukan oleh Om Misuk Sasengnim gitu kan yang terkait apa namanya karakteristik sintaksis bahasa Korea, bahasa ini sih bahasa tubuh sebenarnya. Jadi silakan bagi yang ingin tahu bisa mengunduh tesis berikut. Baik, yang pertama kita akan pelajari tentang kategori osun atau susunan kalimat. SPOK-nya itu seperti apa gitu kan. Jadi ketika kita belajar bahasa Indonesia dulu pasti pernah mempelajari tentang SPOK gitu. Jadi kalimat itu ya susunannya subjek dulu, predikat, objek, baru keterangan gitu kan. Nah, dalam bahasa Korea itu seperti apa sih? Jadi Hangul Gibbon Osun atau susunan kalimat dasar bahasa Korea gitu kan cukup berbeda dengan bahasa Indonesia gitu karena susunannya adalah 주어 subjek, 목적어 objek, dan susuro predikat. Jadi kalau kita tuh SPO, bahasa Korea SOP gitu kan. Jadi objeknya mendahului predikat gitu. Nah, kategori bahasa-bahasa seperti ini itu sebenarnya cukup tidak terlalu banyak gitu ya. Jadi salah satunya bahasa Turki, bahasa Korea gitu kan, bahasa Jepang gitu. Sehingga ketika kita pertama kali belajar bahasa Korea mungkin akan menemui sedikit kesulitan karena susunan kalimatnya yang berbeda. Namun, meskipun susunan kalimat dasarnya adalah SOP, 비교적 자유롭다. Sebenarnya cukup fleksibel, terutama di guoce atau bahasa lisan. Jadi untuk bahasa lisan itu dia urutan kalimatnya tidak mesti SOP. Gitu. Jadi di awal bisa muncul objek duluan, bisa muncul predikat duluan. Contohnya di sini ada kata ini yang apa namanya yang dasar ya, Tommy Jerry를 좋아한다. Jadi ketika kita bikin kalimat bahasa Korea, secara umumnya menggunakan pola kalimat seperti ini. Tetapi ketika misalkan kita ubah objeknya itu di terakhir, Tommy 좋아한다, Jerry를 itu tidak salah gitu kan. Jadi kita menekankan si Johandanya gitu. Oh, si Tom suka loh, suka sama siapa si Jerry gitu kan. Atau mau Johanda, Tommy Jerry를 gitu. Nah, ini penekanannya juga di sini gitu kan. Atau mau Jerry를 Johanda, Tommy gitu. Jadi kita di sini menekankan si Jerry-nya. Jadi tidak masalah ketika muncul objeknya di akhir gitu atau predikatnya di awal atau objeknya di awal gitu itu bisa tapi memang biasanya bahasa lisan dalam bahasa tulis itu jarang digunakan kecuali mungkin untuk chatting ya karena chatting kan sebenarnya mirip dengan bahasa lisan seperti itu. Nah, ini adalah tentang susunan kalimat bahasa Korea. Nah, selanjutnya hal ini juga sebenarnya masih berhubungan dengan susunan kalimat gitu. Jadi ciri khas bahasa Korea intinya itu biasanya di akhir. Kalau kalimat predikatnya di akhir gitu kan. Nah, eh, dan salah satunya di sini gitu kan ada Munbop Hyongdae Wichi atau lokasi morfem tata bahasa, morfem gramatikal bahasa Korea itu biasanya di belakang akar katanya gitu. Jadi tidak di depan gitu. Kecenderungannya itu lebih di belakang gitu. Sehingga Josa, Omi, partikel akhiran itu pasti selalu di belakang akar kata gitu. Jadi tidak pernah nen, na itu enggak, tapi selalu nanen. Bukan pap tapi babel gitu kan. Jadi selalu di belakang akar kata.
Untuk predikat juga sama, omi atau akhiran itu selalu berada di belakang predikat, tidak pernah di depannya predikat gitu. Nah, ini sama ya, gabangi bisa nikah. Jadi meskipun dia yonkel omi atau akhiran penghubung, itu sama juga dia berada di belakang predikat. Tuh. Nah, ini untuk munbok hyongtaeso atau morfem gramatikal. Nah, selanjutnya adalah letak dari suchigo atau kata pelengkap. Nah, untuk kata pelengkap ini kan ada dua ya, ada busa, ada guanhyongsa, gitu kan. Nah, guanhyongsa dengan busa itu selalu dia berada di depan yang dihiasi atau dilengkapi, gitu. Jadi pelengkapnya tuh muncul duluan, yang dilengkapi itu di belakangnya, gitu kan. Jadi misalkan kalau kita, saya beli tas baru. Jadi yang pelengkapnya itu di belakang ya, baru melengkapi tas gitu kan. Jadi pelengkapnya itu di belakang gitu kan. Atau saya kalau yang ini sama ya mungkin ya dalam bahasa Indonesia gitu. Ibu sangat marah gitu kan. Marah sekali. Kalau dalam bahasa Indonesia agak agak fleksibel gitu kan. Meunya bisa di belakang atau di depan predikat. Tetapi dalam bahasa Korea itu selalu di depan kata yang akan dilengkapi. Gitu. Jadi bukan gabang se, tapi se gabang. Bukan honne shotta meu, tetapi meu honne shotta. Gitu. Jadi selalu di depan. Meskipun misalkan ini dia bentuknya itu bukan hyongsa hyongomi seperti yepen, moken, mungkin gitu kan. Jadi yepen yoja itu yojanya yang dilengkapinya itu selalu letaknya di belakang. Nah, lalu ciri khas selanjutnya, meskipun yang ini dia tidak terlalu berhubungan dengan osun ya. Jadi ciri khas sintaksis bahasa Korea salah satunya adalah adanya ijung juo atau ijung mukjogo. Jadi adanya konsonan, maaf, subjek ganda ataupun objek ganda. Gitu. Meskipun yang biasanya lebih sering ditemukan itu adalah ijung juo. Gitu. Nah, jadi bahasa Korea adalah bahasa yang mengizinkan adanya dua subjek ataupun dua objek gitu. Biasanya rata-rata kan satu ya, namanya subjek itu satu, yang namanya objek itu satu gitu kan. Tetapi dalam bahasa Korea itu bisa ada dua gitu kan. Jadi kalau dilihat di sini di nomor satu, kukiriga koga gilda. Jadi yang ditempeli partikel ga itu dia ada dua, ada ku kiri, ada ko. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia mungkin hanya eh, gajah itu belalainya panjang gitu kan. Tetapi dalam bahasa Korea di sini ga-nya ditempelkan dua kali. Atau sama contoh nomor 2 tung sengan uyurul dubyongel masyata. Jadi modelnya itu dua kali gitu. Nah, ini diizinkan dalam bahasa Korea. Jadi kalau ada objeknya dua ataupun subjeknya dua itu dia tidak masalah, hanya yang jadi permasalahannya adalah biasanya hubungan antara kedua subjek atau objek ini tuh ada hubungan khusus gitu. Misalkan di sini ada kukiriko. Ini hidung atau belalai ini bagiannya siapa sih? Gitu kan. Oh, bagian dari kukiri. Jadi kukiri itu yang besarnya, belalainya itu yang dia bagian khususnya. Atau ada uyu dubyong gitu kan. Ini dubyong ini jelas merujuk ke uyunya. Gitu. Jadi biasanya hubungannya itu hubungan apa ya? Bagian bagian umum khusus gitu kan, atau bagian tubuh itu biasanya bisa menggunakan double subjek ataupun double objek. Nah, selanjutnya adalah juosengnya atau eliminasi subjek. Jadi dalam bahasa Korea, subjek itu dia bisa dihilangkan dalam dalam penggunaannya ya, dalam kalimat, dalam percakapan, subjek itu bisa ditiadakan dengan syarat 화자나 청자가 문맥을 알면 주어 생략될 경우가 있다. Jadi ketika pendengar ataupun pembicara, jadi orang yang berbicara itu, lawan bicaranya, itu sama-sama mengetahui konteksnya, jadi tidak perlu selalu diucapkan subjek atau subjeknya, gitu kan. Jadi misalkan di sini contohnya mau sambil nunjuk sesuatu ya, mau olmaya, olmaeo,
gitu kan. Jadi tidak perlu 이 가방이 얼마예요? 이 야채가 얼마예요? Tidak perlu ada 이 가방, 이 야채, tetapi hanya 얼마예요 sambil menunjuk itu pun bisa langsung tahu yang dimaksud apa, gitu kan. Atau misalkan contoh nomor dua mau 이미 먹었어? Ini mogok udah makan ya. Jadi selain subjek bisa juga objek dihilangkan ya gitu kan. Jadi udah makan. Maksudnya makan apa gitu. Oh, makan siang kah, makan apel kah gitu kan. Tergantung konteks si kedua orang ini yang melakukan percakapan gitu. Jadi subjek gitu, atau objek itu bisa dihilangkan dalam konteks kalimatnya gitu kan. Nah, ini biasanya juga selain bisa diteliti secara sintaksis, bisa juga secara semantik ataupun secara pragmatik gitu karena biasanya ada bahasa tubuh yang berperan di sini. Oke, baik tadi itu kita sudah membahas tentang osun ya. Jadi ciri khas sintaksis bahasa Korea yang dia berkaitan dengan susunan kalimatnya gitu kan. Nah, selanjutnya ada tentang munbuk pomju atau kategori gramatikal bahasa Korea gitu kan. Ini mungkin semester lalu saat kita perkuliahan sintaksis sudah cukup banyak membahas ya gitu kan tentang kategori gramatikal bahasa Korea gitu kan. Ada shije, ada nopimbob gitu, ada pidung, sadung gitu kan. Nah, itu adalah beberapa ciri khas gramatikal bahasa Korea gitu yang bisa jadi tidak ditemukan dalam bahasa-bahasa lainnya gitu kan. Nah, di sini contohnya ada shijebob atau dia kalah gitu kan. Nah, biasanya untuk bahasa Korea untuk masa waktu gitu kan itu hanya dibagi menjadi tiga ya. Jadi tidak serumit bahasa Inggris, tetapi hanya ada tiga, masa lalu, masa kini, dan masa depan gitu. Yang berbeda mungkin gitu kan, untuk penanda kala ini itu biasanya ditunjukkan dengan shigan busa atau pelengkap waktu. 오늘, 어제, 내일, 올해, 작년 itu adalah penanda waktu ya, shigan busa gitu kan. Atau bisa juga diungkapkan dengan omi atau akhiran. Gitu. Nah, ini yang mungkin dia tidak ditemukan di bahasa lainnya gitu. Kalau shigan busa itu rata-rata di setiap bahasa ada. Kita pun punya. Kita ada kemarin, sekarang, besok, bahasa Inggris juga punya gitu kan. Tetapi dalam bahasa Indonesia itu tidak diikuti dengan perubahan sintaksis. Jadi kalau udah makan belum gitu, sudah itu kan sebenarnya shigan busa. Tetapi atau misalkan kemarin ya, kemarin udah ke sana gitu kan. Nah, kemarin itu kan shikan busa, tetapi sudah ke sana itu tidak ada penanda apa namanya? Penanda past tense khusus gitu kan. Berbeda dengan bahasa Korea dengan bahasa Inggris biasanya verbnya itu dia berubah gitu. Nah, jadi di sini contohnya shikan busa, mau 오늘 학교에 와요 gitu kan. Jadi hari ini datang ke sekolah enggak? Jadi di sini karena owner dia wayo. Atau ke sarami nail ondeo. Kan? Nah, jadi nail tuh besok ya. Di sini ada ondeo. Itu mungkin di sini agak bingung kenapa nail tidak pakai moogiteo ataupun mool koreo gitu kan. Ini biasanya berkaitan dengan kebiasaan bahasa orang Korea ketika menggunakan bahasa. Jadi meskipun di sini busanya atau pelengkapnya itu adalah nail, tetapi tata bahasanya itu masih tata bahasa yang present. Gitu. Jadi terkadang meskipun dia keterangan waktunya itu adalah nanti, besok gitu kan, sebentar lagi dalam bahasa Korea kadang masih memakai tata bahasa hyunjae. Itu agak agak unik ya gitu kan yang mungkin sulit ditemukan di bahasa-bahasa lainnya. Gitu. Nah, lalu selanjutnya ada shijeomi. Shijeomi ini dia ditandai dengan ini. Mogel sarang atau don atau nen bentuknya atau nien saja gitu kan. Jadi mau mogel sarang ya. Gitu. Ada yang mau makan nggak gitu. Ada orang yang mau makan tidak gitu. Nah, kalau di sini tuh menandakan waktu yang belum kejadian gitu. Atau 학교 시절 때 자주 가던 식당이 사라졌다. Gitu kan. Jadi restoran yang dulu aku sering pergi gitu karena di sini don di sini bukan hanya masa lampau artinya tetapi di masa lampau itu menjadi kebiasaan gitu kan. Nah, itu menggunakan don gitu kan. Jadi meskipun dalam bahasa Korea itu hanya ada guago, hyunjae, mire, ada kalanya guago itu memiliki berapa jenis. Mire ada berapa jenis gitu sehingga tidak
tidak harus saklek gitu kan. Ada 3 jenis saja untuk penanda kala bahasa Korea. Selanjutnya adalah bujongbok atau negasi bahasa Korea gitu kan. Nah, untuk bujongbok ini sendiri itu ditandai dengan ohwijok yang dia bersifat leksikal, jobtusa yang dia ada imbuhan, atau tongsaron gusong. Jadi yang dia merupakan susunan sintaksis dari kalimatnya. Kalau yang bersifat leksikal, ini ada beberapa kosakata bahasa Korea yang dia tuh memang sudah memiliki makna negatif gitu. Contohnya momolayo, shiroyo, opsoyo. Itu kan udah jelas sebenarnya artinya tidak. Kalau dalam bahasa Korea, dalam bahasa Indonesia tidak tahu gitu. Ada penanda tidak. Tapi dalam bahasa Korea nggak ada. Hanya alda muruta. Gitu kan. Ita opta. Meskipun bisa pakai itji anayo gitu kan, atau bisa pakai jua haji anayo, tetapi secara leksikal ada kata-kata khusus yang memang sudah mengandung makna negasi gitu. Nah, selanjutnya ada bujong jobtusa atau di imbuhan negasi. Ini dia berasal dari hanja semua. Jadi ada mi, ada bul, ada bu, ada mu. Gitu kan. Itu dia bermakna beberapa kosakata, beberapa imbuhan hanca yang dia memiliki makna negasi. Contohnya di sini mi itu dia artinya tidak atau belum. Mi wangol itu berarti belum lengkap. Ada bul gyucik. Ya, artinya bul itu kan tidak. Kalau gyucik itu artinya aturan, teratur. Bul gyucik berarti tidak teratur. Gitu. Nah, hanya ini biasanya untuk bujong jobtusa itu biasanya tidak. Nah, dalam pembahasan kalimat negasi bahasa Korea itu biasanya dikecualikan. Tuh, karena ini dia sifatnya memang hanya imbuhan khusus saja dan tidak semua kosakata itu bisa ditempeli imbuhan tersebut gitu, tertentu saja. Nah, selanjutnya adalah tongsaron gosong atau susunan sintaksisnya itu biasanya ditandai dengan an atau haji anayo, ditandai dengan mut atau haji motheo. Nah, itu menandakan adanya negasi dalam bahasa Korea. Lalu ada sadung pitung, ada kausatif, ada pasif. Kan. Nah, dalam bahasa Korea kausatif dengan pasif ini dibahas selalu bersamaan karena ciri-cirinya itu sama, jenis-jenisnya itu dibaginya itu kategorinya itu mirip gitu kan. Jadi ada yang secara leksikal, ada yang secara sintaktik gitu, ada yang berdasarkan apa namanya suatu tata bahasa tertentu gitu kan. Jadi sadong pidong gitu kan, itu selalu dibahas bersamaan dalam bahasa Korea gitu kan. Dalam bahasa Indonesia juga sebenarnya ya gitu. Jadi pembahasan ditermekan gitu, itu biasanya dibahasnya barengan gitu. Oke, nah di sini ada yang okwijok atau secara leksikal. Jadi boda menjadi boida, makta menjadi makhita. Jadi di sini ada penambahan ihirigi atau ihirigi ubucu gitu untuk yang kausatif. Jadi secara leksikal dia maknanya akan berubah menjadi kausatif atau pasif ketika ada kata-kata berikut ini gitu kan. Hanya eh, kata-kata ini saja tidak cukup gitu. Jadi ketika ingin membuat kalimat kausatif atau kalimat pasif dalam bahasa Korea, tidak cukup hanya dengan leksikal saja. Dibutuhkan secara sintaktikal juga. Gitu kan. Jadi misalkan ada kata kita. Ini kan sebenarnya kosakatanya sudah menandai, oh dia ini nih kausatif nih, gitu kan. Tetapi kata kita ini tidak akan lengkap ketika susunannya sama kayak bahasa Korea biasa, gitu kan. Omonika mau 옷을 입혀요 gitu kan, atau 어머니가 아이를 입혀요 gitu. Nah, itu dia tidak apa namanya? Tidak akan lengkap gitu kan. Sehingga di sini dibutuhkan ada kata 어머니가 subjeknya, lalu di sini kepadanya siapa gitu kan. 옷을 objeknya, lalu dia predikat kausatifnya gitu kan. Di sini ada eg, ini merupakan suatu keharusan untuk kausatif. Kalau untuk hidung ada yang enggak gitu. Sama juga ketika dia bentuk kausatifnya pakai yang GHTA, dia juga otomatis kalimatnya tuh menyesuaikan ada EG di sini. Jadi kalau tidak ada ini akan maknanya tuh tidak menjadi makna kausatif lagi gitu. Secara tata bahasa menjadi kata yang tidak gramatikal seperti itu.
Nah, yang terakhir ada Nokkimbop atau honorific dalam bahasa Korea, gitu kan. Nah, untuk honorific bahasa Korea ini sangat sistematis, jadi bukan hanya kosakatanya yang berubah, gitu kan. Mungkin kalau dalam bahasa Jawa atau bahasa Sunda biasanya kosakatanya berubah, gitu kan. Atau bukan hanya susunan kalimatnya yang berubah, gitu, tetapi kosakatanya berubah. Ada beberapa eh, partikel yang dia berubah gitu kan, susunan kalimatnya itu juga berubah gitu, sehingga bisa dibilang honorific dalam bahasa Korea itu sangat sistematis gitu, dan dibagi menjadi tiga, yaitu juche no pinbok, gekche no pinbok, sangde no pinbok, gitu kan. Juche itu yang meninggikan subjek, gekche itu meninggikan objek, sangde no pinbok meninggikan lawan bicara. Nah, ini jadi dibagi menjadi tiga hal ini, gitu kan. Sehingga eh, terutama gitu kan untuk yang sang Binopimbok itu biasanya dibagi lagi menjadi munjang, yoyong atau tipe kalimatnya. Apakah dia kalimat pernyataan, pertanyaan, perintah itu nanti akan berbeda-beda gitu. Nah, sehingga wajar sebenarnya ketika eh, penutur bahasa Indonesia khususnya ya yang apalagi yang misalkan bahasa pertamanya bahasa Indonesia gitu. Belajar Nopimbo bahasa Korea itu akan mengalami kesulitan karena memang sangat-sangat banyak peraturannya. Ada 3 jenis gitu kan, dan dalam per jenisnya itu pun ada berbagai macam apa ya, ada berbagai macam peraturan lagi gitu kan. Jadi wajar seketika mengalami kesulitan gitu kan. Nah, contohnya di sini kalimat yang pertama, aboji keso ini kasih. Nah, di sini ini kita menghormati abojinya. Subjeknya kan di sini abojinya ya, gitu kan. Jadi kalimat ini sebenarnya juche no pimbok untuk menghormati si subjeknya, gitu kan. Nah, di sini ada perubahan partikel, lalu perubahan apa predikat juga. Gitu. Jadi kalau pakai keso itu tidak mungkin pakai ganda, selalu mau gashita, gitu kan. Sedangkan ketika kita pakai gashita itu keso itu tidak wajib. Jadi mau abu jika ini kasyafta itu juga tidak masalah meskipun lazimnya itu sama-sama menggunakan keso. Nah, sedangkan contoh kalimat yang kedua di sini ada sonseng nimke yocho bonta. Ada sonseng nimke. Di sini sonseng nim itu kan lebih ke subjek, lebih ke maaf objek gitu kan. Jadi mau tanya ke siapa gitu kan, ke guru gitu. Nah, di sini ada penghormatan objek dengan menggunakan partikel ke, dan kosakatanya juga berubah. Gitu. Jadi yang awalnya muroboda menjadi yochoboda. Hanya memang untuk Baekje no Kimbap ini kosakata khususnya itu tidak banyak sekarang. Hanya ada mu Derida, Moshida, apa namanya, Muroboda, Yochoboda gitu kan. Jadi tidak banyak sekarang gitu kan. Yang dia memang secara leksikal itu berubah banget. Kalau yang ini gada itu kan hanya ditambahkan shi. Tapi kalau Yochoboda memang dari Muroboda berubah menjadi Yochuta gitu kan. Nah, ini dia jumlahnya sekarang dalam bahasa Korea tidak banyak. Berbeda dengan bahasa Korea pertengahan, dulu itu jumlahnya lebih banyak. Nah, lalu kalimat yang terakhir, mau o늘 시간이 있으세요? Jadi ini kita menghormati lawan bicara. Misalkan lawan bicara kita orang yang tidak terlalu akrab, atau misalkan dia tamu, atau misalkan dia orang yang lebih tua daripada kita, gitu kan. Untuk menghormatinya kita menggunakan bentuk ini. Gitu. Nah, ini dia bisa berubah nanti gitu. Apakah dia kata, maaf, kalimat perintah, kalimat ajakan, itu dia di belakangnya ini berubah gitu. Sehingga untuk sang Pinocchio biasanya disajikan dalam bentuk tabel untuk mempermudah pemahaman. Nah, ini Nopimbob bahasa Korea. Nah, jadi tadi kita sudah membahas tentang ciri sintaksis bahasa Korea gitu, susunan kalimatnya gitu kan, lalu juga kategori gramatikalnya gitu. Ini sebenarnya lebih ke merangkum ya apa yang semester lalu sudah kita bahas dalam mata kuliah sintaksis gitu, sehingga semoga bisa lebih mengingat lagi gitu apa yang sudah dipelajari dan bisa lebih memahami gitu kan bahasa Korea yang sekarang sedang kalian tekuni. 자, 그럼 이번 4주차 강의는 여기까지 끝났습니다. 수고하셨습니다.